Ayah, tubuhmu sudah seperti ini. Masih ada orang yang harus ditemui. Kakek, gimana kalau kita balik ke rumah sakit? Suruh dia temui ayah di rumah sakit. Nggak usah, dia sudah datang. Sebaiknya kalian masuk dulu. Muridmu, aku Tommy. Beri salam pada guru. Tommy, dalam sekejap 50 tahun sudah lewat. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat orang menua. Guru masih sama kayak puluhan tahun yang lalu. Oh ya guru, sekarang guru identitasnya apa? Dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok dengan citra guru. Waktumu gak banyak lagi. Kau mau minta apa dariku? Bilang saja langsung. Guru memang tahu semuanya. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Aku setuju. 3 tahun. Enggak lebih atau kurang 1 hari pun. Begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Dan gak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Baik. Selama 3 tahun ini, kamu mau aku hidup di sana pakai identitas apa? Murid sudah siapkan segalanya. Dea, kemarilah. Ada apa, kakek? Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Kakek ini bicara apa? Aku bahkan gak kenal dia. Aku juga punya orang yang aku suka. Ayah, lelucon apa ini? Ini cucumu. Cucu kandung. Ayah, urusan pernikahan mana bisa sembarang begitu. Pria itu memangnya siapa? Dia seorang dosen. Dia sangat cocok denganmu, Dea. Aku sudah buat surat wasiat. Kalau kalian gak dengarkan aku, harta keluarga Halim akan dibekukan. Hah? Kalau kamu gak setuju, aku gak akan mati dengan tenang. Mau nikah kok. Dea, kakek pasti punya suatu alasan. Kalau begini, guru bisa tinggal lebih lama lagi di keluarga Halim. Ini keinginan terakhir kakek. Jadi kamu turuti saja. Ayah, Dea akan nikah. Aku setuju, kakek. Baik. Setelah serahkan dia padamu, aku sudah bisa tenang. Baik. Kakek! Di depan itu kantor keluarga Halim. Nanti begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan proyek baru nggak bisa dimulai. Kalian mengerti? Siap, Kak. Ayo. Aku kasih kalian 1 menit. Hilang dari pandanganku. Hei, kamu siapa? Pergi sana. Masih ada 50 detik. Astaga. Kamu di mana? Aku di kantor properti keluarga Halim. Aku di Bar Haru sekarang. Ingat ya, kamu harus datang dalam 10 menit. 10 menit?
Jaraknya 20 kilometer. Cari cara saja sendiri. Gimana dia? Iya, gimana dia? Jangan buat penasaran. Dia bilang setuju. Serius, hebat. Begini saja, kalau dia datang dalam 10 menit, makan malam ini kami yang traktir. Kalau dia nggak datang, kamu yang traktir. Kalau gitu aku pasti menang. Dea, dia itu suamimu. Kamu yakin begini nggak masalah? Ada masalah apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun ini, apapun yang aku ajukan, dia nggak mau cerai dariku. Kalau dia terus maksa begini, aku anggap saja dia anjingku. Sudah bisa jadi anjingnya Dea. Sudah untung banget buat dia. Dia bahkan bukan dosen tetap, cuma dosen honorer. Bisa masuk ke keluarga Halim, 1 dari 4 keluarga besar kota Haru. Sudah hoki 8 turunan buat dia. Ini Gary. Halo, Gary. Iya, aku tahu. Pasti. Pangeran berkuda putihmu, Gary, akan pulang dalam 3 hari. Senang nggak? Deg-degan nggak? Jangan asal ngomong. Aku sudah nikah. Sudahlah Dea, nggak usah pura-pura. Memangnya kami nggak tahu kamu. Kamu cepat-cepat saja ceraikan suamimu yang numpang hidup itu. Gary, baru cocok buat kamu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Orangnya belum datang juga. Kayaknya dia bakal kalah nih. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa? Aku menang. Gila, kamu hebat juga dah. Gimana kamu didiknya? Hebat banget kamu Dea. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Tapi tadi di telepon, kamu kedengarannya panik banget. Aku panggil kamu ke sini buat jadi hiburan. Untuk semuanya. Hiburan? Iya, hiburan. Dia barusan taruhan sama kami. Katanya dengan 1 telepon, sejauh apapun kamu bakal langsung datang tergesa-gesa. Ternyata benar. Tepat waktu banget. Aduh, ini jam macet sore di kota Haru. Kamu gimana datangnya? Jangan-jangan kamu terbang ya? Jadi kamu panggil aku ke sini cuma buat taruhan sama teman dan ngerjain aku? Iya. Kenapa? Apa kamu nggak senang? Kamu boleh keluar dari keluarga Halim, hilang dari hadapanku. Aku nggak akan mencegahnya. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak, biar kamu nggak perlu kerja selamanya dan tetap bisa hidup enak. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Dea, kalau bukan karena janjiku sama kakek, untuk apa aku sama kamu 3 tahun, ha? Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Begitu 3 hari lewat, kita nggak akan ada urusan lagi. Kamu Ezra, dia lagi ngomong sama kamu. Kamu bisu, jawab. Ezra, sebaiknya kamu cepat-cepat pisah dari Dea deh. Jangan ganggu masa depannya. Sekarang sudah malam. Besok kamu masih ada kontrak penting yang harus dibahas. Aku antar kamu pulang. Aku kira kamu mau ngomong apa dari tadi. Ternyata cuma ini saja. Bukannya ini bagus? Suami numpang hidup harus seperti dia. Ini namanya menahan malu. Paham nggak? Kalau enggak, mana bisa tahan 3 tahun? Benar juga. Tapi kalau aku jadi dia, aku pasti nggak bisa. Ezra, aku salut sama kamu. Nggak usah diantar. Aku pulang. Rusak suasana saja. Dea, tunggu aku. Ezra, sebenarnya dia orangnya baik. Kamu harus lebih sabar sama sikapnya. Dia nggak bermaksud buat kamu malu. Kamu jangan ambil hati. Nggak bermaksud buat aku malu. Lagian juga tinggal beberapa hari lagi. Sudahlah. Keluarga Halim ini nggak boleh disentuh lagi. Benar, Kak. Orang itu beneran ahli yang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Untung saja nggak niat bunuh kita. Kalau nggak, habis kita. Iya, Aku juga heran. Tommy sudah meninggal 3 tahun. Tapi keluarga Halim tetap percaya.
Padahal dia nggak ada penerusnya. Sekarang aku baru tahu. Ada orang hebat di balik mereka. Jangan cari masalah. Sepertinya kita nggak bisa tinggal di kota Haru lagi. Jalan, jalan, jalan. Ayo, ayo. Mana Ezra? Kenapa belum pulang buat masak? Aku sudah pulang. Kamu masih ingat pulang? Lihat, sudah jam berapa sekarang? Kamu mau kami kelaparan? Ibu, aku juga punya kerjaan dan urusan sendiri. Gimana kalau pembantu saja yang masak mulai sekarang? Nggak harus tunggu aku pulang. Aduh, ibu cuma bilang dikit. Kamu sudah nggak senang. Siapa suruh kamu masak yang enak? Ayah dan ibu jadi terbiasa. Masakan pembantu mana bisa sama? Kalau suatu hari aku nggak pulang, Gim. Kamu nggak pulang? Maksud kamu apa? Kamu capek masak? Enggak. Kalau gitu cepat masak sana. Baik. Nak, kamu memang hebat. Di depan kamu, Ezra nafas saja nggak berani. Mau napas kencang apa lagi? Kalau bukan karena ayah, mana mungkin kita biarkan dia numpang hidup 3 tahun. Dia bisa berguna sedikit saja, sudah harusnya bersyukur. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Nggak terlalu yakin. Keluarga Halim dibanding 3 keluarga besar lain di Kota Haru, daya saingnya rendah. Tapi, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Pokoknya harus dapatkan proyeknya. Kerjasama ini penting buat kita. Lihat keluarga ini, ayahmu nggak bisa diandalkan. Ezra juga nggak berguna. Keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Asal kamu mau buka mulut, pasti nggak ada masalah. Iya benar, kamu dan Gary itu tumbuh bareng dari kecil. Kalian sudah kayak keluarga sendiri. Gak perlu sungkan. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Kamu nggak bisa tidur. Kalau kamu terganggu, kamu tidur di ruang baca saja. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Kamu tahu apa? Kamu kira ini semudah masak? Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Halo? Dea, aku tunggu kamu di bawah rumahmu. Dea, sudah lama nggak ketemu. Nih, ambil ini. Gary, bukannya kamu pulangnya 3 hari lagi? Aku bilang 3 hari lagi ke orang lain. Biar nanti begitu aku pulang, aku bisa langsung ketemu kamu. Dea, kamu ngerti perasaanku kan? Maaf, Gary. Aku sudah nikah. Dea, aku tahu situasimu. Ezra itu cuma anjing yang kamu pelihara saja. Gak penting sama sekali. Sekarang aku sudah pulang. Asal kamu mau cerai sama dia, aku bersedia nikahi kamu. Gary, aku senang kamu pulang. Tapi kamu tiba-tiba bilang begini. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku mengerti. Gak buru-buru kok. Kali ini, aku bakal menetap di sini. Aku gak akan kasih tekanan atau paksa kamu. Aku datang hari ini cuma untuk lihat kabar orang yang selalu kurindukan. Lihat kamu baik saja, aku sudah tenang. Cepat istirahat ya. Gary, besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Dea, ini pertama kalinya kamu minta bantuanku. Aku pasti bantu. Terima kasih, Gary. Setelah urusan selesai, aku pasti bakal balas kebaikanmu. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar kencang. Cepat pulang. Kenapa kamu bangun? Belakangan kulihat kamu cemas banget. Takut kamu gak bisa tidur. Jadi, aku buatkan sup buat kamu. Habis minum, tidur lebih awal. Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak tanya? Barusan aku kemana? Kalau aku tanya, kamu bakal jawab. Ezra,
Kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun, kamu jaga aku. Dan kamu nggak pernah mengeluh. Tapi aku mau kamu tahu, bukan cuma 3 tahun, bahkan 1 tahun pun aku nggak akan buka. Karena perhatian, perbedaan sosial kita terlalu besar. Kita bukan dari dunia yang sama. Berhenti dulu. Apa kamu kira, dengan selalu jaga perasaanku, aku akan merasa berhutang padamu? Aku nggak pernah pikirin begitu. Halo Paman. Ada apa? Kenapa telepon Mama? Proyek utara kota keluarga Wito. Aku punya teman. Berhenti. Kamu nggak bisa ikut campur dalam proyek ini. Tidak apa Paman. Ada orang yang punya jasa besar terhadap keluarga Wito. Proyek itu sudah pasti. Tak ada yang bisa ikut campur. Kamu mengerti? Baik Pak. Iya, Pak Budi sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Silakan, Nadia. Nona dia sudah datang. Silakan. Silakan. Pak Budi, soal proyek di utara kota, keluarga Halim memang bukan yang terlalu besar. Tapi tenang saja, proyek ini saya pasti turun tangan langsung dan selesaikan dengan baik. Jadi, kami harap bisa dikasih kesempatan. Tenang saja. Proyek utara kota itu pasti akan dikasih ke keluarga Halim. Ini dokumen perjanjian proyek. Apa ini pantas? Apa ini pantas? Gimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang kondisi detail keluarga Halim? Karena orang itu sudah bicara, tentu saja saya percaya pada kalian. Orang itu siapa? Orang itu tentu saja adalah orang yang dekat sama Nona Dea. Besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Tunggu kabar baik dariku. Terima kasih Pak Budi. Keluarga Halim pasti nggak akan kecewakan Anda. Silakan tanda tangan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Senang kerjasama dengan Anda. Hati-hati di jalan. Guru, tugasnya sudah selesai. Aku sudah serahin proyeknya ke Nona Dea. Baik. Nanti aku mampir ke kediaman Wito. Benarkah? Bagus sekali. Keluarga Wito akan selalu menyambut kedatangan guru. Dea. Gary, kamu sengaja tunggu aku di sini. Bantuan yang kamu minta tadi malam, aku mau kasih tahu. Terima kasih banyak. Proyek utara kota itu sudah aku dapat. Keluarga Halim utang budi sama kamu. Bukannya Paman bilang proyek ini sudah diputuskan. Ada apa ini? Jangan-jangan Paman cuma pura-pura tapi sebenarnya bantu aku. Masalah kecil saja. Asal kamu senang. Kamu belum makan kan? Aku traktir ya. Aku yang traktir saja. Kamu sudah bantu aku. Baiklah, aku tahu restoran yang lumayan enak. Ayo. Aku kayaknya kebanyakan minum. Masa? Kamu kelihatannya baik-baik saja. Waktu kuliah dulu, semua orang bilang kita pasangan serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, aku harus keluar negeri 3 tahun. Kalau enggak, mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Ayo, minum. Ayo. Giri, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil. Terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup.
Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya, ini aku. Dulu aku nggak di kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea. Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf Dea. Aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru? Begini saja. Untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum. Kenapa deh? Aku kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke sofa buat istirahat, oke? Dea, kamu cantik banget. Aku suka kamu. Gary, jangan seperti ini. Aku sudah nikah. Dea, maafkan aku. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Gary, jangan seperti ini. Menjauh dariku. Dea, tolong kabulkan saja keinginanku. Cerai saja dengan Ezra. Kalau keluarga Halim dan Wito bersatu, kota Haru akan dibawa kendali kita, oke? Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan aku. Ternyata Ezra juga bisa pakai kekerasan. Lepaskan aku. Kamu? Ezra, cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, Ezra. Lepaskan. Lepaskan. Ezra. Kamu orang yang rebut Dea selama 3 tahun itu, kan? Beraninya kamu lakukan ini. Habis kamu. Ezra. Minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Kamu mau aku minta maaf? Minta maaf sama dia. Tadi dia sudah... Minta maaf. Maaf. Ezra. Walaupun tadi kamu kasar sama aku, tapi demi temanku Dea, aku bisa maafkan kamu. Dea. Aku salah. Tadi aku kebanyakan minum, sampai hilang kendali. Untung saja nggak terjadi hal buruk. Kamu nggak marah, kan? Begini saja. Aku pulang dulu. Dea, nanti aku hubungi lagi ya. Gimana Dea? Proyek di utara kota sudah dapat? Aduh, dari wajah putri kita, kayaknya sulit. Kalau begitu gimana? Keluarga Halim butuh kerja sama ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Langkah selanjutnya itu tahap konstruksi. Secepat itu? Langsung? Tahap konstruksi? Hah, berarti sudah selesai diskusinya. Dea, kamu luar biasa. Wah, ini cepat sekali. Aduh. Biasanya harus negosiasi beberapa kali. Teman lamaku adalah Gary yang bantu mengurusnya. Oh, ternyata Gary memang teman lama paling bisa diandalkan. Hah. Jelas beda sama orang yang numpang hidup. Aku masak dulu. Sayang, lihat.
Kamu merasa tertekan? Enggak. Man, mungkin enggak. Kamu sudah bela aku malah suruh kamu minta maaf. Kamu bisa tahan emosi. Aku terima kasih banget. Terima kasih. Karena aku melepaskan dia. Ezra, aku dapat proyek dari grup itu karena dia sudah bantu aku di belakang. Dia punya jasa besar terhadap keluarga Halim. Jadi kamu bisa mengerti kan? Kamu pikir kerjasama dengan grup Wito berhasil karena dia? Lalu siapa? Dia cuma keturunan ketiga yang baru pulang dari luar negeri. Dan gak punya pengaruh di grup Wito. Atas dasar apa dia membantu kerjasama sebesar itu? Ini, ya kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun, dia tetap keluarga Wito. Kalau bukan dia yang bantu aku, siapa lagi? Siapapun orangnya, yang jelas bukan dia. Ezra, kamu gak perlu iri sama dia. Kita sudah lama menikah. Walaupun cuma pasangan di atas kertas, selama hubungan ini masih ada, aku gak akan macam-macam. Dia nggak pantas untuk bikin aku iri. Aku cuma harapmu lebih hati-hati. Belajar berpikir, belajar bedakan benar dan salah, dan lihat kebenaran dengan jelas. Keluarga Halim butuh pemimpin yang punya kemampuan. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Halim itu hasil kerja kerasnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, hampir gak berkembang sama sekali. Aku beneran khawatir sama masa depan keluarga Halim. Ezra, kamu salah makan obat. Kamu itu cuma dosen pengganti. Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Walaupun kata-kataku tajam, yang aku bilang itu kenyataan. Kamu bilang kenyataan. Kenyataan apa? 3 tahun sejak kakek meninggal, keluarga Halim berjalan teratur dan semakin berkembang. Semua urusan aku yang menanganinya. Kamu lihat, keluarga Halim maju di tanganku. Tapi kamu bilang gak berkembang. Ezra, kamu itu cuma bisa numpang hidup di keluarga Halim. Bisnis seperti medan perang. Kamu mengerti nggak aturan dan cara mainnya? Kamu malah ajari aku. Kamu lupa siapa dirimu? Aku salah. Bagus kalau tahu salah. Hari ini aku sudah sangat menghargaimu. Aku sampai masuk untuk jelaskan ke kamu. Kamu harusnya tahu kapan berhenti. Kalau kelewatan, aku cuma akan makin muak sama kamu. Maksudku salahku itu. Karena melindungi kamu terlalu baik. Sampai kamu kayak putri manja yang gak pernah dewasa. Tidak maunya dan tinggi hati. Aku bertindak semaunya. Kalau kamu bilang begitu, aku akui. Sikapku ke kamu memang seperti itu. Tapi kamu bilang lindungi aku. Apa maksudnya? Maksudnya, antar jemput pakai mobil begitu? Tuangkan teh dan air buat aku? Masak untukku? Masak obat untukku? Itu yang kamu sebut lindungi aku? 3 tahun sudah berlalu. Besok hari terakhir. Beberapa hal sudah saatnya dijelaskan padanya. Baik. Kalau begitu aku terus terang padamu. 3 tahun ini. Kalau bukan karena aku, keluarga Halim sudah jatuh. Kemajuan yang kamu bilang itu karena aku bereskan semua rintangan di belakangmu, jaga relasimu, dan tutupi kesalahanmu. Kejadian hari ini buat kamu begitu terpukul. Keluarga Halim jatuh tanpa kamu. Kamu gak malu ngomong kayak gitu? Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ezra, beraninya kamu ribut sama Dea. Berani sekali kamu ya? Berani sekali kamu ya? Ezra, cepat minta maaf sama Dea. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kamu keusir. Minta maaf pun tetap diusir. Di keluarga Halim, menantu yang numpang hidup gak berhak bicara. Ayah ibu sudahlah. Ezra cuma lagi marah sama aku. Dia juga manusia. Sesekali dia marah, aku bisa maklumi. Marah sama kamu? Dia pikir dia sudah hebat. Lebih baik kamu cerai sama dia. Aku tahu ini keinginan kakekmu, tapi ini sudah 3 tahun. Kakekmu pasti sudah tenang, iya kan? Iya. Ayah juga setuju kalau kamu cerai sama dia. Ezra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, aku anggap kejadian ini sudah lewat. Aku bisa izinkan kamu tetap tinggal di rumah keluarga Halim, dan anggap ini gak pernah terjadi lagi. Kamu mau aku minta maaf lagi? Iya. Kamu gak bersedia? Hebat kamu, Ezra. Putriku beri kesempatan
kamu nggak mau, nggak tahu diri. Dia itu terlalu lembut hatinya. Kesabaranku sudah hampir habis. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Kalau aku nggak minta maaf, gimana? Sudah tahu, masih tanya. Untuk apa coba? Aku mau dengar kamu bilang sedih. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu pergi dari sini selamanya. Baik. Kalau begitu kita cerai saja. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu... Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Kantor catatan sipil sudah tutup. Besok pagi kita pergi ke sana. Sekarang makan dulu. Hei, anak muda. Aku nggak salah dengar kan? Ezra setuju untuk cerai. Ini malah bagus. Dea, kalau kamu cerai, kamu akan bebas lagi. Ayah dan ibu dukung kamu. Cerai saja. Nggak akan semudah itu deh. Ezra sudah tinggal di sini 3 tahun dan nggak mau pergi. Dia juga sangat menyukai putri kita. Kenapa tiba-tiba berubah? Maksudmu, dia cuma pura-pura tegas dan ngomong besar saja. Biarkan saja. Yang penting besok, begitu cerai, putri kita akan bebas. Bagus. Aku cuma takut dia besok menyesal. Sebaiknya jangan senang dulu. Itu bisa juga terjadi. Walaupun dia bersikeras, aku nggak akan maafkan dia begitu saja. Aduh, aku lapar. Sayang, gimana kalau kita makan dulu ya? Urusan lain besok saja. Ayo. Dea, ayo makan dulu. Ayo. Bebek panggang ini renyah dan lembut. Gak kalah dari yang di restoran. Ayo makan semuanya. Aku juga sudah selesai makan. Lihat, dia nggak bicara apa-apa, tapi tetap saja cuci piring. Lihat dia sendirian, kasihan juga. Seolah-olah keluarga kita bersatu untuk tindas dia. Kamu ini ngomong apa? Dea, kalau besok dia mau akui kesalahan, kasih kesempatan lagi ya. Lihat dulu sikapnya. Aku siapkan air buat cuci kaki. Di dalamnya aku tambahkan ramuan herbal. Biar habis kamu rendam kaki, datang bulan-bulan depan gak akan terlalu sakit. Ternyata lagi berusaha menyenangkan aku. Angkat saja. Aku nggak mau rendam. Baik. Berhenti. Kenapa? Aku mau rendam. Sekarang kamu mau ngaku salah nggak? Sekarang nggak ada orang lain. Kalau kamu mau ngaku salah, aku anggap kejadian hari ini nggak ada. Cepat istirahat. Sok gengsi. Aku mau lihat gimana aktingmu besok. Tommy, kamu yang minta aku lindungi keluarga Halim 3 tahun. 3 tahun ini, aku sudah berusaha. Sekarang, 3 tahun sudah tiba. Sudah waktunya aku pergi. Hubungan kita sampai di sini saja. Selamat tinggal. Pagi-pagi begini, dia siapkan sarapan. Mana kelihatan kayak mau cerai. Gimana kalau kita lupakan saja, nanti kasih dia kesempatan lagi. Lagian selama ini kita sudah terbiasa makan masakan dia. Aku maafkan kamu. Maafkan aku. Nggak ngerti ya? Aku nggak akan permasalahkan lagi kata-kata nggak masuk akal semalam. Oh, ternyata itu maksudnya.
Sudah selesai makan? Sudah. Kalau begitu bawa dokumennya. Kita urus surat cerai sekarang. Apa? Ezra, apa maksud kamu? Dasar kamu ini, kamu anggap diri kamu penting. Dia sudah memaafkan kamu. Hah? Mau apa lagi? Mau kami sekeluarga bujuk kamu juga? Ezra, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Ganti baju. Aku tunggu di mobil. Kenapa sih kamu begitu? Kamu siapa? Dia. Cerai. Ceraikan dia. Ambil dokumennya. Cerai juga bagus. Dea, setelah cerai sama dia, kamu bisa lanjut sama Gary. Aduh. Aku mau lihat dia. Main trik apa lagi? Sudah sampai. Memang, sampai kapan kamu mau ngambek? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau mau balik, aku bisa maafkan kamu. Turunlah. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Kalian berdua sudah yakin? Iya, sudah. Urus saja prosesnya. Harta bersama kalian gimana? Pembagian dan notarisnya sudah dibuat? Harta? Mobil ini milik keluarga Halim. Aku kembalikan. Aku baru sadar. Selama 3 tahun di keluarga Halim, dia gak punya apa-apa. Satu-satunya mobil juga dipakai buat antar jemput aku. Nggak perlu dibuat notaris. Aku keluar tanpa bawa apapun. Baik, aku urus sekarang juga. Prosesnya sudah selesai. Terima kasih. Ezra, kamu? Apa maksudmu? Main tarik ulur? Trikmu itu gak mempan. Dia? Gimana orangnya? Beneran cerai? Dia nggak mohon-mohon dan nggak nangis minta maaf padamu. Gak ada sama sekali. Perceraiannya lancar. Wah, bagus banget. Dia, kamu sekarang bebas. Dulu, kalau bukan dipaksa kakekmu, kamu nggak bakal buang 3 tahunmu. Iya. Ayah sudah siapkan makan malam enak untukmu. Kita makan enak buat rayakan. Udahlah ya, aku mau istirahat dulu. Nanti aku masih harus ke kantor. Proyek di utara kota baru didapatkan. Masih banyak yang harus diurus. Iya. Karir lebih penting. Ini karena ayahmu nggak punya kemampuan. Makanya kamu jadi susah seperti ini. Kenapa ngomong gitu? Bisa punya putri sehebat ini, itu kemampuanku. Dea, kamu istirahat dulu saja ya. Hei, Agus. Kenapa aku merasa dia kayaknya nggak senang? Jangan-jangan gara-gara Ezra. Wajar saja. Pelihara anjing pun, kalau sudah 3 tahun, pasti ada rasa. Apalagi manusia. Pelihara anjing pun, kalau sudah 3 tahun, pasti ada rasa. Apalagi manusia. Benar juga. Walaupun Ezra nggak begitu berguna, setidaknya selama 3 tahun ini, dia sudah urus makan dan hidup dia dengan cukup baik. Sudahlah, nanti juga terbiasa. Lagian, dia juga nggak suka sama Ezra. Dia nggak akan sedih kok. Paling cuma butuh waktu buat adaptasi. Nanti juga akan membaik. Oh iya, Gary dari keluarga Wito itu dari dulu suka sama dia kan? Benar-benar. Kalau begitu, aku langsung telepon Gary. Biar mereka berdua ngobrol sendiri saja. Kita nggak usah ikut campur. Halo, Gary. Ini Paman Agus.
Di keluarga Halim gak ada jejakmu. Kamu sengaja pakai cara diam-diam begini buat serang aku ya? Kamu kira bisa kontrol aku? Mimpi kamu. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu pura-pura? Sebaiknya kamu menghilang untuk selamanya. Halo? Bevi kenapa? Selamat dia, lepas dari penderitaan. Selamat bercerai. Dea, Gimana Dea? Gary yang lewat tempat ini khusus untuk rayakan perceraian kamu. Dea, sudah lama gak ketemu. Nih, ambil ini. Ayo, Dea, duduk di sini. Acaranya gimana? Cukup bagus. Gary, kenapa ini? Kenapa dia nggak hiraukan kamu? Bukannya dia suka sama kamu? Mungkin dulu ada sedikit salah paham. Dia mungkin masih marah sama aku. Kamu ini gimana sih? Dia sudah cerai, kamu malah buat salah. Tenang saja. Dea nggak mungkin bisa lepas dariku. Halo, Kita Sarah. pelan-pelan saja. Ya? Ya, Ayo. Halo, Sarah. Kamu di mana? Hari ini aku masih ada kelas, nggak bisa datang. Kamu bantu aku hibur dia. Ah, oke. Kamu semangat ya. Cepat lulus. Sarah nggak bisa datang hari ini. Kita nggak usah tunggu dia. Kita senang-senang gimana? Ayo angkat gelasnya. Selamat bercerai untuk Dea. Terima kasih. Nah, teman-teman, hari ini hari perceraian Dea. Gimana kalau kita undang pemeran utamanya untuk naik ke depan dan bicara sedikit? Ayo, cepat. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Aku nggak tahu harus bilang apa. nggak tahu apa. Ayo cepat, katakan saja perasaanmu yang paling jujur. Iya, kita sudah kenal lama. Kami semua tahu kamu hidup nggak bahagia 3 tahun ini. Hari ini kamu lepas dari penderitaan. Ada nggak yang kamu mau bilang? Ayolah, bicara sedikit. Ayo. Ayo. Selama 3 tahun ini, aku nggak pernah benar-benar bahagia. Menikah sama orang yang nggak aku suka. Aku berkali-kali berpikir, kalau aku cerai, mungkin aku akan sangat bahagia. Jadi, sekarang kamu bahagia kan? Tapi sekarang aku sudah cerai. Lebih dari 10 jam. Kenapa aku nggak bahagia sedikit pun? Sedikit pun nggak. Masa sih, Dea? Jangan-jangan kamu menyesal ya? Mana mungkin aku menyesal? Ini memang yang aku mau. Hanya saja aku juga nggak tahu kenapa. Aku nggak bahagia sama sekali. Aduh, itu sudah wajar. Ezra, si penjilat itu sudah layani kamu 3 tahun ini. Sekarang sudah cerai dan kehilangan seorang pembantu. Wajar kalau kamu belum terbiasa. Sudahlah. Iya. Menurut kalian Ezra sekarang lagi ngapain ya? Ngapain lagi? Pasti cari tempat sepi dan nangis jadi-jadinya. Dea, sebaiknya di rumah kamu tambah beberapa pengawal ya. Biar dia nggak datang ganggu kamu. Dea, gimana kalau kita main game? Game apa? Game apa? Sekarang kamu telepon dia, suruh dia datang, lihat gimana reaksinya. Ini ide bagus. Dea, cepat telepon dia. Tapi tempat ini agak jauh. Kita kasih dia waktu 15 menit. Gimana? Sudahlah. Kami sudah cerai. Kalau aku hubungi dia sekarang, nggak enak kalau nanti dia salah paham. Salah paham apanya sih? Kamu telepon dia, itu anugerah buat dia. Dia pasti senang banget. Lagian, dulu kita juga sering main kan? Dia selalu datang tepat waktu. Kalian semua suka main game gini? Kalau kalah, biasanya hukumannya apa? Biasanya yang kalah harus traktir.
Tapi dia selalu menang. Soalnya Ezra itu selalu bisa datang tepat waktu. Sekali dipanggil langsung datang. Begitu hebat. Tentu saja, makanya dia bisa sama dia 3 tahun. Ah, sudahlah. Tempat ini terlalu terpencil. Masa 15 menit bisa sampai? Hari ini aku yang traktir. Jangan gitu, Dea. Kamu nggak percaya dia atau nggak percaya dirimu sendiri? Hari ini, kita ganti aturan main saja. Aku taruhan dia datang dalam 15 menit. Wah, ini bagus dia. Asal kamu yang telepon dia, Ezra penjilat itu pasti datang dalam 15 menit. Kalau udah nggak datang, anggap kita yang kalah. Gimana? Aduh, Dea, telepon saja. Jangan rusak suasananya. Hari ini semua orang datang demi kamu loh. Ayo telepon. Ayo telepon. Baiklah. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Periksa kembali nomor tujuan Anda. Kok nomornya nggak terdaftar? Biasanya kalau nomor nggak terdaftar, artinya orangnya sudah blokir kamu. Ini mana mungkin? Dia berani blokir Dea. Dikasih 100 nyali pun dia nggak bakal berani. Jadi, kenapa nggak bisa dihubungi? Oh, aku tahu sekarang. Dia pasti lagi main tarik ulur. Tapi gimana dia bisa tahu kalau dia bakal hubungi dia ya? Berani taruhan. Dia pasti berharap Dea masih pikirkan dia. Dia kira kalau bisa dihubungi, Dea bakal panik. Lalu, posisinya di hati Dea jadi makin tinggi. Oh, begitu rupanya. Dia lumayan licik juga. Dea, jangan pikir yang enggak-enggak. Kamu jangan masuk ke perangkap dia. Dia nggak layak aku pikirkan. Tapi, aku penasaran. Sebenarnya apa maksud dia? Baby, gimana kalau kamu yang telepon saja? Kasih tahu dia, suruh datang dalam 15 menit. Kalau dia datang, aku bakal kasih dia kesempatan lagi. Dea, apa maksudmu kasih dia kesempatan lagi? Kamu jangan sampai salah langkah. Aduh, Gary, kamu pikir jauh banget. Ini cuma iseng aja. Cepat telepon, cepat. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Ini kenapa nggak terdaftar lagi? Kalau begitu, dia bukan blokir Dea, tapi nonaktifkan nomor ponselnya. Dia ini main tarik ulur sampai segitunya. Atau, jangan-jangan dia bunuh diri. Ezra si penjilat itu, masa sih selemah itu? Kenapa nggak mungkin? Dia begitu suka sama si Dea. Tiba-tiba dia ceraikan dia. Wajar saja kalau dia putus asa. Memang mungkin. Yang kamu bilang. Sekarang kamu mau ngaku salah nggak? Nggak perlu dibuat notaris. Aku keluar tanpa bawa apapun. Dea, Kamu nggak apa-apa kan? Dea, minum air dulu. Tenangkan diri. Rasanya dadaku sesak. Ini salahmu. Mau-maunya main game bodoh itu. Sekarang dia jadi nggak senang. Bukannya kamu juga mau main? Sudahlah, jangan ribut lagi. Biar Dea tarik napas dulu. Bevi, menurutmu, apa dia benar bunuh diri? Aku... Ngapain kamu peduli sama dia? Jaga dulu dirimu sendiri. Jangan pikirkan dia. Tapi kalau benar gimana? Bagaimanapun kami bersama 3 tahun. Kalian coba bantu hubungi dia. Oke? Kami juga nggak begitu kenal dia. Kasih tahu alamatnya, aku suruh orang lihat keadaannya. Tenang saja, aku nggak akan biarkan orang tahu kamu yang cari tahu. Aku nggak tahu dia tinggal di mana. Kamu nggak tahu tempat tinggalnya. Kamu nggak pernah ke rumahnya. Apa dia? Kalian nikah 3 tahun, tapi belum pernah ke rumahnya. Ini wajar saja. Ngapain dia ke tempat pencil gitu? Iya, aku yang di luar negeri saja tahu mereka cuma nikah secara formal. Ah? Dea, kamu punya kontak orang tuanya nggak? Atau mungkin kerabat temannya? Aku belum pernah ketemu orang tuanya, apalagi kerabat atau temannya. Serius? Kalian nikah 3 tahun, kamu nggak kenal orang yang dia kenal? Dea, kamu pernah bilang dia jadi dosen pengganti kan? Universitas mana? Aku nggak tahu. Ini saja kamu nggak tahu. Jelas nggak ketemu. Selama 3 tahun dia selalu di rumah. Dia urus urusan keluarga. Semua kebutuhanku, makan, tidur, dan lainnya. Semua dia perhatikan.
Tapi aku malah nggak pernah tahu tentang hidupnya. Jadi 3 tahun bersama Dea, sebenarnya dia mau apa? Omong kosong, tentu saja mau orangnya. Tapi semua orang tahu mereka tidur pisah selama 3 tahun. Berarti dia sabar banget. Kalau begitu, pasti karena uang. Benar. Waktu dia cerai pasti kasih banyak uang. Tapi dia nggak pernah ambil sepeser pun dari aku. Sama sekali nggak ambil sepeser pun. Perhiasan, emas, atau barang berharga? Dia nggak bawa apapun. Cuma bawa barang pribadinya yang dia beli sendiri. Jangan bahas ini lagi. Ayo, minum dulu. Ayo, bersulam. Nggak bisa. Aku mau cari dia. Kamu sebenarnya di mana? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ezra sering belanja di sini. Mana orangnya? Aku ingat dia pernah mancing di sini. Ezra, keluarlah. Kamu sebenarnya di mana? Katakan yang jelas. Sera, sebentar lagi ulang tahunmu. Nih, hadiah ulang tahun. Kita cuma teman sekelas. Ini berlebihan. Ini malah, kalau kamu nggak suka, buang saja. Aku beneran nggak bisa terima. Lepaskan saja. Para mahasiswa sekalian, kelas dimulai sekarang. Mohon semua mahasiswa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kamu siapa? Kenapa turun di sini ya? Pak Zaki izin hari ini. Aku dosen pengganti mata kuliah sejarah. Ezra. Bukankah itu suaminya Dea, Ezra? Ternyata benar dia dosen pengganti. Dosen pengganti? Dosen pengganti mata kuliah sejarah? Aduh, kamu mau buat ketahuan. Apakah ada yang lucu? Kamu gak salah. Kamu kelihatannya seumur dengan kami. Gimana bisa dengar kamu? Kita kan seumur. Iya. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ya, turun. Mau aku kelihatan mudah atau enggak? Nggak ubah kenyataan kalau aku dosen pengganti kalian. Sekarang, balik ke tempat duduk dan duduk dengan tertib. Ezra biasanya di depan dia sangat lembut. Gak disangka dia punya sisi tegas seperti ini. Kayak dua orang yang berbeda. Walaupun kamu memang dosen pengganti dari usiamu dan juga pengetahuanmu, mungkin masih kalah dengan kami. Bagaimana bisa ngajar kami? Kalau aku bisa berdiri di sini, berarti aku punya kualifikasi. Kamu nggak perlu ragukan. Baik. Kalau Pak Ezra begitu percaya diri, berani nggak terima tantangan? Tantangan apa? Aku kasih 5 pertanyaan sejarah. Kalau kamu bisa jawab semuanya, aku bakal duduk dengan sowan. Dan panggil kamu Pak Ezra. Boleh. Silakan saja. Tunggu dulu. Kalau kamu salah gimana? Maksudmu apa? Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut. Dan minta maaf ke semua mahasiswa. Lalu keluar dari sini. Berani nggak? Leo, bagaimanapun juga Pak Ezra dosen pengganti yang diundang. Taruhan dan berlutut, bukannya kurang sopan. Sarah, ini urusanku sama dia. Kamu nggak ada hubungannya. Pak Ezra, Anda nggak perlu terima tantangan ini. Nggak apa-apa. Tantangan juga bisa dianggap cara belajar dan tukar pikiran. Syarat yang kamu ajukan, aku terima. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Baik, baik, baik. Berani juga kamu. Kalau begitu, dengar baik-baik. Pertanyaan pertama yang gampang dulu. Sebutkan 4 perang dalam sejarah, di mana pasukan kecil menang dari pasukan besar. Zaman kuno saja. Perang Asa, Perang Nurani, Perang Iman, dan Perang Senja. Wah, Lumayan juga. Pertanyaan kedua nggak akan semudah itu. Silakan. 5 dinasti dan 10 negara terdiri dari apa saja? ini sedikit susah kan? Susah? Bukankah ini soal sejarah?
Silakan dijawab. Bagaimana Pak Ezra? 5 dinasti dan 10 negara. 5 dinasti yang dimaksud. Dinasti Bayu, Arka, Nah, Raga, Loka. 10 negara yang dimaksud itu. Negara Kala, Rendra, Svara, Harsa, Lindu, Aruna, Nirva, Surya, serta Ratri dan Adara. Apakah jawabanku sudah benar? Wah, boleh juga dia. Wah, luar biasa. Jangan buru-buru. Ini baru yang kedua. Dengar pertanyaan yang ketiga. Silakan. Di istana pada dinasti Siara, ada 5 atap dan 10 hewan penjaga. Sebutkan 10 hewan itu. Pertanyaan ini cukup menarik. Pertanyaan ini cukup menarik. Kenapa? Gak bisa jawab? Cuma sedikit menarik saja. Pak Ezra, bagaimana? Silakan dijawab. Semuanya, dengarkan baik-baik. Urutan 10 hewan itu adalah naga, burung phoenix, singa, kuda, kuda laut, singa langit, ikan sakti, singa, banteng, harimau. Apa aku benar? Pertanyaan keempat. Coba hafalkan kitab kebajikan. Hebat juga kamu, Leo. Pertanyaan ini cuma kamu yang bisa kepikiran. Ini jelas menjebak. Menghafal juga termasuk sejarah. Sebagai guru sejarah, kalau nggak sampai hafal, apa pantas jadi guru sejarah? Tapi... Nggak apa-apa. Mau kau hafalkan kitab kebajikan? Dengar baik-baik. Baik. Aku dengarkan dengan hormat. Tahu yang bisa dijelaskan bukan sejati. Nama yang dapat disebut bukan nama kekal. Tanpa nama. Tahu adalah asal mula langit dan bumi. Dengan nama, ia menjadi ibu dari segala yang ada. Mereka yang tanpa keinginan dapat melihat keajaiban. Mereka memiliki keinginan, hanya melihat batas wujudnya. Keduanya satu sumber, tapi beda nama. Keduanya disebut misterius. Misterius dari segala misteri adalah pintu segala keajaiban. Orang bijak tidak berdebat. Yang suka berdebat bukan orang bijak. Orang yang tahu tidak merasa tahu. Yang merasa tahu tidak tahu apa-apa. Jalan langit, beri tanpa tuntut balasan. Jalan orang bijak, bertindak tanpa bersaing. Hebat, keren. Pertanyaan keempat sudah ku jawab. Pertanyaan kelima mau tanya apa? Mau ku hafalkan puisi air abadi atau prolog Menara Sang Raja? Dua-duanya aku bisa. Kamu... Leo, nggak bisa pakai cara biasa. Dosen ini agak beda. Pertanyaan biasa, mudah dia tebak. Kelima, sebutkan peristiwa penting pada masa penjelajahan samudra. Sebutkan paling sedikit 3 peristiwa. Masa penjelajahan samudra? Bukankah itu sejarah dunia? Memangnya termasuk soal sejarah? Kenapa nggak termasuk? Apa sejarah dunia? Bukan sejarah juga. Pak Ezra, tolong jawab pertanyaanku. Masa penjelajahan samudra? Sebutkan setidaknya 3 peristiwa. Masa penjelajahan samudra secara umum dari periode abad ke-15 hingga ke-17. Tahun 1488, dia tiba di Tanjung Harapan di Afrika. Buka dasar jalur menuju Samudra Hindia. Tahun 1492, Columbus temukan benua Amerika. Buka jalur pelayaran Eropa-Amerika, memicu pertukaran antara dua benua. Tahun 1498, Vasco da Gama tiba di Calicut, India, lewat Tanjung Harapan. Untuk pertama kalinya berhasil wujudkan pelayaran laut pertama. Tahun 1519 hingga 1522, Armada Magellan berhasil layar keliling dunia. Buktikan teori bumi bulat dan perluas jalur pelayaran Samudra Pasifik. Wah, hebat, hebat. Hebat. Keren, Leo. Ini nggak mungkin. Kamu minta aku sebut 3, aku sebut 4. Malah aku kasih bonus 1 lagi. Sudah cukup belum? Malah aku kasih bonus 1 lagi. Sudah cukup belum? Cukup. Sudah cukup. Kalau gitu silakan duduk dan belajar. Baik, Pak Ezra. Astaga, dulu setiap kali lihat dia selalu diam-diam ikut di belakang dia. Nggak disangka pengetahuannya ternyata begitu luas. Sarah, kamu ngerasa nggak kalau dosen pengganti ini ganteng banget? Iya, dia memang tampan. Baiklah, kelas hari ini selesai. Habis ini nggak ada kelas lagi. Kalian boleh pulang. Sarah, habis kuliah mau jalan-jalan. Aku nggak bisa, hari ini aku ada urusan. Oke.
Ayo, kita pergi. Pak Ezra, Ada apa? kamu nggak kenal aku? Beneran. Kita pernah ketemu beberapa kali. Aku sahabat baiknya Dea. Ingat. Ada apa? Maksudmu apa? Kok dingin banget? Walaupun kamu sudah cerai sama Dea, nggak perlu sedingin ini sama aku, kan? Jadi, ada apa? Kamu Kalau nggak ada urusan, aku permisi dulu. nyebelin. Perutku sampai sakit. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Perutku. Aku nggak tahan lagi. Kamu nggak apa-apa? Kesangan mukaku. Kenapa pegang tanganku? Kamu mau macam-macam ya? Aku mau periksa nadimu. Periksa nadi? Kamu tahu ilmu pengobatan? Tahu sedikit saja. Apa bagian bawah perutmu nyeri, kembung, sampai sakitnya terasa ke punggung? Kamu tahu dari mana? Aku ini kenapa? Batu ginjal. Batu ginjal? Cepat panggil orang dari ruang medis. Ruang medis kita nggak punya alat pemecah batu ginjal, jadi nggak bisa obati kamu. Kalau begitu tolong panggilkan ambulan. Aku mau ke rumah sakit. Sekarang adalah jam sibuk. Dari universitas ke rumah sakit setidaknya perlu 1,5 jam. Kamu bisa tahan sampai sejauh itu? 1,5 jam? Aku bisa mati kesakitan. Aku bisa bantu pecahkan batunya, tapi kamu harus kerja sama. Kamu bisa pecahkan batunya? Kamu bawa alat pemecah batu? Mau dipecahkan atau enggak? Mau. Buka bagian bawah perut. Ini sepertinya nggak pantas. Kalau gitu aku panggil ambulans saja. Jangan. Aku buka. Dia cinta aku sayang dia dan dia juga begitu. Terus bersama hiraukan musik mengganggu. Dia tersenyum saat ku bilang baby I love you. Hari demi hari dengan indahnya berganti bola-bola cinta semakin memenuhi hati. Layaknya bunga-bunga tumbuh di musim semi. Begitulah indahnya cinta yang akan terjalani. Ia mengisi hari kosong bercampur sepi. Senyum di wajahnya mampu redamkan emosi. Dan ku berharap oh Tuhan dia yang terkasih. Jelas tak ada satupun yang dapat mengganti. Oh baby oh please trust me. Ku harap lewat lagu ini kau akan tahu cinta ini tulus dan hanya pada diri. Sekarang coba rasakan lagi. Bener udah nggak sakit? Hah? Ezra, kamu hebat. Kamu ngerti ilmu pengobatan? Yang penting kamu udah nggak apa-apa. Pulang nanti banyak minum dan pipis. Biar ginjal tetap aman dari kristal. Baru bisa turunkan risiko ada batu ginjal lagi. Baik, pasti akan aku lakukan. Oke, aku pamit dulu. Ezra, kamu tunggu dulu. Kau ambil sebuah posisi dan ini semua jujur tak hanya omongan basi. Dan jika suatu hari cantikmu akan berubah sinar cinta ini kepada. Gimana kalau kita tukar WhatsApp atau nomor ponsel? Nggak perlu. Aku ini seorang perempuan. Sampai minta kontakmu langsung, tapi kamu malah nggak menghargai. Walaupun dia sudah cerai sama kamu juga nggak perlu sedingin ini sama aku. Maaf, aku orangnya memang dingin. Ezra. Kamu mau apa lagi? Minggu depan, kamu masih ngajar? Iya. Minggu depan aku traktir sebagai tanda terima kasih. Nggak perlu. Hargai aku sedikit. Lihat nanti. Kamu memang sederhana dan juga tak tampan, tapi tulusnya cintaku ini bagai berlian. Ezra, ini sudah 7 hari. Tapi kamu gak ada kabar sama sekali. Kamu beneran mau hilang dari hidupku. Dea, kamu kemana aja? Aku nggak bisa hubungi kamu. Aku sibuk urusan proyek. Kamu jangan bikin aku khawatir. Gak apa-apa. Dea, maaf. Aku nggak sempat datang ke pestamu minggu lalu. Gak apa-apa. Pestanya membosankan. Terus gimana rencana asmaramu ke depannya? Aku dengar Gary mau pulang. Kamu dan Gary kan? Sarah, sejak kapan kamu begitu kepo?
Aku cuma perhatian sama kamu. Sejujurnya, aku sekarang nggak punya perasaan sama Gary lagi. Kami nggak mungkin lagi. Kalau kamu sudah nggak suka sama Gary, kenapa masih cerai sama Ezra? Dea, aku ngerti. Walau kamu sering bilang mau cerai, akhirnya selalu nggak jadi. Kamu nggak pernah serius. Kenapa kali ini malah beneran? Ezra, kamu minta maaf sama dia. Mungkin dia sudah capek. Dia capek. Ezra yang minta cerai duluan. Tentu saja aku yang minta. Dea, jangan sampai karena impulsif kamu lewatkan pria yang baik. Ezra orangnya lumayan baik. Dia orang baik. Kalau dia orang baik, kenapa numpang di rumahku 3 tahun? Kalau dia benar orang baik, kenapa tetap nikahi aku? Padahal tahu aku nggak suka dia. Tapi dia nggak pernah lewat batas, kan? Dulu pernikahan ini diatur kakekmu. Mungkin dia cuma mau tenangkan kakekmu. Dia tahu kamu nggak suka sama dia. Tapi gimana pun kamu permainkan dia, benci dan remehkan dia nggak pernah marah. Kamu pernah pikirkan alasannya nggak? Aku di bar harus sekarang. Kamu harus datang dalam 10 menit. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa kan? Aku menang. Kesabaranku ada batasnya. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Baik. Begitu kita cerai saja. Kedengarannya memang masuk akal. Tapi kita sudah cerai. Dea, apa Ezra sudah nggak ada tempat di hatimu? Aku tahu selama 3 tahun ini, kalian nggak begitu saling kenal, terutama kamu terhadap dia. Dan sekarang kalian sudah cerai. Kenapa kalian nggak duduk dengan sikap setara dan ngomong baik-baik? Beri dia kesempatan. Bisa kan? Tapi, aku nggak tahu dia di mana. Aku tahu. Aku tahu. Kamu tahu? Dia jadi dosen pengganti di tempatku. Jadi, dia kesana tiap hari? Nggak juga. Waktu dosen tetap izin aja, baru dia datang. Besok dia ada 1 kelas. Besok? Besok dia bakal ke universitasmu? Kamu kenapa? Kok tegang? Nggak apa-apa. Aku cuma gak enak badan. Kamu agak panas. Kalau begitu aku antar kamu pulang. Jangan banyak pikiran. Paman, gimana progres proyek di utara kota? Sudah diserahkan ke keluarga Halim. Ada apa? Kenapa kamu tanya? Begini, Paman. Aku sudah pulang cukup lama. Bisa nggak kalau aku yang urus proyek dengan keluarga Halim? Kamu ada niat juga untuk ikut bantu urusan keluarga? Oke, kamu yang urus proyek keluarga Halim. Terima kasih, Paman. Oh, iya, Paman. Kemarin Paman bilang ada tokoh besar yang mau datang ke rumah. Siapa dia? Secara logika, keluarga kita termasuk paling berpengaruh di seluruh kota Haru. Sampai ibu kota pun bisa terguncang. Sebesar apa tokoh besar itu? Kamu pernah lihat naga nggak? Naga? Paman, jangan bercanda. Naga itu makhluk legenda. Iya, makhluk legenda yang saksikan sejarah ribuan tahun. Keputusan negara 100 tahun terakhir selalu ada bayangannya. Jadi dia pantas disebut naga, benar kan? Saksikan sejarah ribuan tahun. Manusia bisa hidup sama itu. Dunia ini penuh hal aneh dan ajaib. Jangan karena belum pernah lihat, lalu kamu nggak percaya. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Kalian boleh bubar. Ezra, tunggu dulu. Ezra, aku mau tanya sesuatu. Saat kuliah panggil aku Pak. Maaf. Pak Ezra, ada sesuatu yang aku nggak paham. Silakan. Yang ini, tadi aku kurang paham bagian yang ini. Paham kan? Paham. Sarah, kamu segitunya? Kamu ngapain, Leo? Sakit tau? Aku sudah lama ngejar kamu tidak hiraukan. Dosan itu baru ngejar 2 kali. Dan kamu langsung naksir? Kamu ini ngomong apa? Aku
Aku nggak ada apa-apa sama Pak Ezra. Masih saja mengelak. Dari cara kamu memandang aku bisa lihat. Sera, kamu begitu murahan. Leo, kenapa kamu ngomong gitu? Kamu mau ngapain? Jangan kira karena dosen pengganti dan ngerti sedikit sejarah, terus kamu merasa hebat. Minta maaf sama dia. Minta maaf? Atas dasar apa? Mahasiswa tapi bisa bahasa manusia. Maksudmu apa? Mau tantang aku? Kamu cuma dosen pengganti. Sebaiknya kamu tahu diri. Ezra, sudahlah. Aku nggak apa-apa, jangan ikut campur. Kamu nggak mau minta maaf? Kalau aku nggak minta maaf, kamu bisa apa? Sakit, sakit, lepaskan. Selama aku masih di kelas ini, aku tetap dosen di sini. Aku nggak akan biarkan kamu hina tempat sekelas. Ayo, ikut aku ke kantor dekan. Ikut aku ke kantor dekan. Tunggu. Kamu gila ya, Pak Ezra? Ayahnya anggota Dewan Universitas. Walaupun kamu bawa dia ke dekan, dekan juga nggak bisa apa-apa. Sarah, kamu ikut juga. Aku? Baik. Dekan, tolong aku, Dekan. Leo. Aduh, Leo, kenapa kamu? Lepaskan aku. Pak Ezra, ada apa ini? Lihat saja, dosen pengganti ini, dia pasti bakal malu sendiri. Kayaknya sudah mau mulai. Mahasiswa yang bernama Leo ini merundung Sarah secara verbal. Semoga pihak universitas bisa selesai dengan adil dan bijak. Hah? Apa? Berani-beraninya dosen pengganti kayak kamu perintah-perintah dekan. Memangnya kamu siapa? Leo, ucapanmu keterlaluan. Aku memang begitu. Aku sudah lihat wajah aslimu. Aku juga nggak berharap lagi ada hubungan denganmu. Aku juga nggak perlu pura-pura jadi cowok sopan lagi. Sudah selesai kamu ngomongnya? Sudah. Kalau sudah, diam! Dekan, kamu nggak menghargai ayahku. Bahas kakekmu pun nggak ada gunanya. Universitas ini utamakan sikap santun. Hari ini kamu rundung teman kelas. Ini akan dicatat sebagai pelanggaran berat dan diumumkan ke seluruh universitas. Kalau terulang lagi, kamu dikeluarkan. Nggak disangka dekan begitu membela aku. Selain itu, cepat minta maaf sama Sarah. Apa? Cepat minta maaf sama Sarah. Apa? Dekan, kamu nggak salah. Kamu suruh aku minta maaf sama dia. Catat pelanggaran berat dan diumumkan. Catat pelanggaran berat dan suruh minta maaf. Itu sebuah kesempatan. Kalau kamu tolak, aku terpaksa keluarkan kamu. Kamu sama sekali nggak nganggap ayahku ya? Aku bisa saja langsung telepon ayahmu sekarang juga. Minta dia datang ke sini. Nggak perlu. Aku minta maaf. Maaf. Maafkan aku. Enggak. Kurang tulus. Ulangi minta maafnya. Aku... Maaf, Sarah. Aku nggak seharusnya marahi dan hina kamu. Tolong maafkan aku. Nggak apa-apa. Kali ini aku maafkan. Tapi kalau sampai terulang, aku nggak akan maafin. Mulai besok, tulis 1000 kata permintaan maaf. Baik. Sarah, hari ini kamu sudah tersakiti. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah adil. Tenang saja, kalau Leo berani balas dendam, universitas nggak akan maafkan dia. Baik. Kalau gitu, kamu pulang dulu saja. Aku mau bicara sama Pak Ezra. Baik. Mari, silakan Pak Ezra. Silakan masuk. Terima kasih untuk hal ini ya. Iya, sama-sama Pak. Kenapa dekan begitu hormat sama Ezra? Dia beneran cuma dosen pengganti. Berhenti. Ada apa? Maksudmu apa? Kenapa kamu hindari aku? Kapan aku sengaja hindari kamu? Kenapa kamu matikan ponselmu? Nomor itu memang dipakai untuk hubungi kamu. Sekarang kita sudah cerai. Buat apa aku simpan nomor itu? Masih bilang bukan sengaja. Apa perlu sampai begini? Gimana pun juga, kita dulu suami istri. Kamu nggak perlu sekejam itu. Aku kejam? Jadi aku yang minta cerai? Baik.
Aku yang minta cerai. Tapi, selama 3 tahun aku minta cerai, kamu nggak pernah menganggapnya. Kenapa kali ini kamu setuju? Kali ini aku ikuti yang kamu mau. Bukan itu bagus? Enggak. Kamu sengaja buat aku kesal. Baiklah, terserah kamu. Kenapa kamu datang hari ini? Ezra, aku sudah datang cari kamu. Aku sudah mengalah. Kamu masih bicara pakai sikap itu? Jadi aku harusnya pakai sikap apa? Aku lapar. Temani aku makan. Nggak pantas. Apa yang nggak pantas? Ayo. Kenapa? Apa maksudnya? Dulu kamu selalu bantu aku bawa tas. Baru sebentar saja sudah lupa. Baru sebentar saja sudah lupa. Dulu itu dulu. Sekarang itu sekarang. Baik. Walaupun kita dulu suami istri, dan sekarang sudah enggak. Sebagai teman, apa nggak boleh bantu bawa tas? Kamu nggak punya tangan. Bawa sendiri. Kamu... Sudahlah. Kamu makan sendiri saja. Aku pergi dulu. Berhenti! Sampai kapan kamu mau ngambek? Aku ngambek. Aku akui, sebelumnya sikapku memang salah. Tapi, ini sudah lewat beberapa hari. Aku juga sudah datang cari kamu. Sampai kapan kamu mau marah? Jadi maksudmu, kamu akui kalau dulu kamu keterlaluan? Sedikit keterlaluan. Terus kenapa kamu cari aku hari ini? Ikut aku pulang. Pulang? Ayah dan ibu sudah biasa masak-masakanmu. Aku juga terbiasa ada kamu. Kamu pulang, dan kita hidup seperti dulu. Soal sifatku ini, aku akan lebih tahan diriku. Setidaknya di luar rumah, aku nggak bakal teriak ke kamu. Setiap bulan, aku kasih lebih banyak uang jajan. Jadi, kamu nggak usah jadi dosen lagi. Terbiasa makan masakanku. Tahan dirimu. Dan kasih aku lebih banyak uang jajan. Dea, di hatimu, kamu anggap aku anjing yang datang kalau dipanggil dan pergi kalau diusir ya? Aku nggak begitu. Kenapa kamu salah artikan aku? Lagian, ikut aku pulang ke rumah dan hidup enak. Hidup enak? Hidup enak apa? Keluarga Halim sudah terpandang di Kota Haru. Jadi bagian dari keluarga Halim, bukannya itu hidup enak. Kalau rawat orang tuamu yang kamu sebut hidup enak, dan jadi suami rumah tangga yang baik di sisimu yang kamu sebut hidup enak itu, maka hidup enak seperti itu, aku nggak mau. Pakai hidup enak seperti itu, aku nggak mau. Dikasih hati minta jantung. Kamu mau apa? Aku mau apa? Dea, kalau kamu ada sedikit penyesalan, tolonglah minta maaf sama aku dengan tulus. Lalu kita berdua bisa pisah baik-baik. Tapi kalau kamu cuma datang untuk dengan sombong tunjukkan kebesaran hatimu, maafkan aku. Aku nggak mau dengar omong kosongmu itu. Berhenti! Aku minta maaf. Aku datang cari kamu karena pengorbananmu selama 3 tahun dan kasihan padamu. Sikapmu yang menantang buat aku muak. Jangan kira main tarik ulur seperti itu, kamu bisa kontrol aku. Kamu lucu sekali. Aku, dia, pemimpin besar di Kota Haru. Dengan kemampuan sendiri, aku sudah bangun kerajaan bisnis. Kamu main trik kecil ini di depanku. Apa nggak terlalu percaya diri? Aku lucu? Sebenarnya siapa yang lucu di antara kita, ha? Kamu kira kamu wanita yang ditakdirkan? Hah? Kamu tahu nggak? Selama ini aku yang diam-diam bantu kamu dari belakang. Jadi semuanya mulus untukmu? Kalau enggak, gimana kamu bisa naik ke puncak dunia bisnis dengan mudah? Gimana kamu bisa buat pejabat tinggi berlomba kasih keuntungan ke kamu? Jadi siapa yang terlalu percaya diri, ha? Kamu diam-diam bantu. Kamu siapa sebenarnya? Pergi kamu. Sekarang aku nggak ada kata untuk. Kalau kamu masih bicara pada aku pakai sikap kayak gitu, aku nggak keberatan ambil balik semua yang kukasih ke kamu. Aku nggak keberatan ambil balik semua yang kukasih ke kamu. Apa kamu bilang? Kamu mau ambil balik yang kamu kasih? Kamu sudah gila, Ezra. 3 tahun ini di keluarga Halim, selain tebal muka, kamu nggak ada masalah lain. Tapi kata-katamu hari ini beneran buat aku terkejut. Itu lucu sekali. Aku lucu katamu? Bisnis kakekmu sekarang jatuh ke tanganmu. Aku beneran khawatir untuknya. Kerja kerasnya akan sia-sia. Karena selama ini, kamu nggak berkembang sama sekali. Iya, ini salahku. Salahku terlalu baik padamu. Salahku jalanmu terlalu mulus. Salahku bereskan semua hambatan untukmu.
salahku kamu nggak alami kesulitan sama sekali. Seorang anak yang nggak pernah jatuh sekalipun, gimana bisa tumbuh? Kalau gitu, aku akan kasih kamu pelajaran. Oke. Kamu mau kasih aku pelajaran, Ezra? Aku mau lihat gimana kamu kasih aku pelajaran. Kalian ini kenapa? Dea, aku suruh kamu ngobrol baik-baik sama Pak Ezra. Kenapa malah ribut lagi? Maaf, Sarah. Kamu maksudnya baik. Takut aku lewatkan pria yang baik sama aku. Tapi hari ini, aku perlu lihat wajah aslinya. Dia hanyalah seorang badut. Badut? Pasti ada kesalahpahaman. Ezra itu orangnya baik. Orangnya baik? Sarah, kamu nggak salah. Di keluarga Halim, selama 3 tahun, dia nggak punya pekerjaan tetap. Dia beneran gak ada gunanya. Dea, jangan bilang gitu soal Ezra. Dia nggak seperti yang kamu bilang. Sarah, kamu ini temanku atau teman dia? Kenapa kamu selalu bela dia? Kenapa kamu selalu bela dia? Ezra juga temanku. Temanmu juga? Kamu suka sama dia? Kamu ini ngomong apa, Dea? Aku mau yang terbaik untukmu. Ezra itu pria yang baik. Dia nggak seperti yang kamu bilang. Baiklah. Pria baik, katamu? Pria baik itu, aku serahkan ke kamu. Persahabatan kita berakhir sampai sini. Aku harap kalian segera menikah dan menua bersama. Dea! Maaf, Ezra. Dea sebenarnya nggak seperti itu. Kamu nggak perlu selalu jaga citranya. Seorang wanita muda berusia 20-an. Mengira dengan kemampuan sendiri dia bisa menopang bisnis besar keluarga, apalagi banyak sekali yang memuji dia. Perasaan itu pasti buat dia besar kepala. Besar kepala sampai gak lihat kenyataan, anggap remeh orang lain dan juga sombong. Dia kira semua orang harus mengalah, menuruti dia. Sampai dia manja, keras kepala, dan juga so tau. Gak pernah dewasa. Semoga sekarang belum terlambat. Ezra, kamu mau ngapain? Tentu saja, kasih pelajaran ke dia. Pelajaran? Ezra! Halo? Ayah? Ayah, menurutmu Pak Bobby termasuk tokoh kelas berapa di Kota Haru? Di Kota Haru, Pak Bobby itu tokoh terkenal. Banyak pejabat dan bangsawan itu muridnya. Latar belakangnya sangat mengerikan. Kalau diberi peringkat, tentu kelas 1. Enggak. Super kelas 1. Benar. Super kelas 1. Memang pantas. Super kelas 1? Mari silakan, Pak Ezra. Silakan masuk. Terima kasih untuk hal ini ya. Sama-sama, Pak. Terus, orang yang bisa buat dia hormat, termasuk kelas berapa? Apa? Orang yang bisa buat Pak Bobby hormat? Kamu harus tahu, Pak Bobby bukan cuma tokoh hebat. Statusnya juga sangat tinggi. Waktu dia muda di medan perang, jasa-jasanya luar biasa. Orang yang bisa buat dia hormat, ayah sulit juga untuk membayangkannya. Kalau harus ayah menjelaskannya, pasti orang itu orang yang sangat hebat. Karena dari umur Pak Bobby dan posisinya, dia nggak perlu hormat pada siapapun. Kalau berlebihan? Yang ayah bilang nggak berlebihan. Kamu ini kenapa tiba-tiba begitu tertarik soal hierarki dan kelas? Nggak apa-apa, cuma tanya aja. Kalau kamu memang tertarik, pasti ayah jelaskan nanti. Setelah kamu lulus, kamu bisa urus bisnis keluarga. Belajar dari temanmu, Dea, pemimpin keluarga Halim. Baik, ayah. Kayaknya status Ezra memang luar biasa. Dia terlalu gegabah. Aku harus buat dia sadar. Gary, ayo silakan. Coba teh koleksi paman. Semua pria yang minum pasti bilang enak. Kamu tahu maksudku? Dea, lihat siapa yang datang. Gary, kenapa kamu ke rumahku? Dea, proyek di utara kota. Pamanku percayakan padaku. Aku datang untuk bahas perkembangan proyek. Perkembangan proyek akan aku laporkan sesuai jadwal kerja kemarin. Gak perlu diskusi pribadi. Dea, apa maksudmu? Proyek utara kota begitu besar, detailnya begitu banyak. Kalau komunikasi dulu dengan Gary, maka ke depannya bukannya akan lebih lancar. Aku nggak perlu. Aku nggak perlu. Kenapa kamu ngomongnya begitu?
Gary, Dea baru saja cerai. Suasana hatinya lagi nggak bagus. Kamu jangan tersinggung. Dia nggak bermaksud apa-apa. Iya, Bibi. Proyek Utara Kota akan dilaporkan sesuai jadwal kerja. Gary, sebaiknya kamu pulang saja. Dea, kamu masih gak ngerti perasaanku. Dan harus begitu dingin sama aku. Aku pulang ke tanah air demi kamu. Kamu juga sudah cerai. Apa nggak bisa kasih aku kesempatan? Iya, Dea. Proyek Utara Kota itu, Gary sudah berjasa besar. Keluarga kita utang budi sama Gary. Kamu nggak boleh gitu. Sikapku memang begini. Gary, yang kamu lakukan, aku nggak permasalahkan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Dea, ini cara kamu balas budi. Jangan lupa, kalau bukan karena aku, apa keluarga Halim bisa dapat proyek Utara Kota? Proyek Utara Kota itu berkat kamu. Bukannya begitu. Awalnya aku juga penasaran. Kenapa kamu yang baru pulang dan belum pernah tangani proyek besar apapun, tiba-tiba punya pengaruh sebesar itu? Untuk buktikan apa aku utang budi besar padamu, aku sengaja suruh orang selidiki. Tebak apa? Proyek ini dari awal sudah ditentukan untuk keluarga Halim. Gak ada hubungan sama kamu. Apa yang aku bilang salah? Dea, benarkah yang kamu bilang ditentukan untuk keluarga Halim? Kenapa? Kenapa keluarga Halim dipilih? Mungkin karena potensi kita. Pokoknya, gak ada hubungannya sama Gary. Jadi, mau aku antar atau aku usir? Tegas sekali kamu, Dea. Gimana pun, aku bagian dari keluarga Wito. Kamu nggak takut singgung aku? Aku gak bermaksud singgung kamu, tapi aku mau bilang, jangan datang ganggu aku lagi. Silahkan. Baiklah, Dea. Tunggu saja kamu. Gary! 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 Dengar, Dea. Belakangan ini emosimu nggak stabil. Ezra, pengaruhnya begitu besar padamu. Mana mungkin? Aku cuma merasa gak ada pria yang baik. Kenapa lihat aku seperti itu? Ezra? Untuk apa kamu kemari? Ke kediaman keluarga Wito. Kamu datang ke kediaman keluarga Wito. Memangnya kamu pantas masuk? Kenapa kamu anggap aku musuh? Aku nggak suka sama kamu. Sekarang anak muda begitu penuh dendam. Aku kasih tahu kamu, Ezra. Berhenti pura-pura so hebat. Kalau bukan karena kamu, Dea sudah aku dapatkan. Sebelumnya aku biarkan kamu. Kali ini aku nggak sungkan. Kamu masih berani pukul aku. Ada apa, Pak Gary? Kasih dia pelajaran. Hajar dia sampai mampus. Aku sarankan kalian pikir matang-matang konsekuensi pukul aku. Kalian nggak akan sanggup tanggung. Aku nggak sanggup tanggung. Ezra, kamu cuma menantu yang diusir dari rumah. Masih berani bicara besar di depanku. Kenapa diam saja, pukul? Diam saja, pukul. Awal cerita di saat bermula cinta, aku dan dia tak bisa Kecantikannya yang sungguh sangat sempurna membuatku terdiam sejenak dan terpesona. Aku cinta dia, dia cinta aku sayang dia dan dia juga begitu. Terus bersama hiraukan musik mengganggu. Dia tersenyum saat aku bilang baby. Nggak heran kamu begitu sombong. Ternyata cukup kuat. Tapi aku kasih tahu, bisa bertarung nggak ada apa-apanya. Keluarga Wito mau menekanmu semudah menekan seekor semut. Sudah cukup dengar kata-kata kasar. Aku berdiri tepat di depanmu. Coba saja lawan aku. Aku kasih tahu kamu, Ezra. Hari ini keluarga Wito ada tamu besar. Orang itu injakan kaki saja bisa buat seluruh negeri gemetar. Kalau kamu pergi dari sini sekarang, aku bisa lepasin kamu. Kalau aku bilang tamu keluarga Wito itu aku, bagaimana? Kamu mau buat aku tertawa? Orang seperti itu, mana mungkin orang numpang hidup seperti kamu? Ezra, jangan kehilangan akal. Aku sudah sampai. Apa maksudmu? Telepon siapa kamu? Acting? Kamu akan segera tahu.
hati. Dari siang dan malam ku ingat sampai ke pagi. Di dalam jiwa ini telah kau ambil sebuah posisi. Dan ini semua jujur tak hanya omongan basi. Dan jika suatu hari cantikmu akan berubah sinar cinta. Paman, kenapa kalian datang? Minggir kamu. Salam hormat, Guru. Ku tak mencoba untuk setia, namun sifat setiaku jelas terbukti nyata. No bullshit, ku harap kau akan percaya. Layak ratu dan Aduh, sudah zaman apa ini? Masih lebih kolot dari aku. Cepat bangun. Baik, Guru. Paman, kalian gak salah lihat. Dia cuma menantu yang numpang hidup. Mana mungkin dia guru? Ngomong sembarangan kamu. Kamu tahu nggak kenapa Guru di keluarga Halim selama 3 tahun? Itu karena Tommy adalah salah satu murid Guru di kota Haru. Dulu karena Tommy mohon pakai nyawanya, makanya Guru lindungi keluarga Halim. Kalau enggak, mana mungkin seberuntung itu? Tapi dia begitu mudah, mana mungkin dia guru? Wajah Guru sama selama ribuan tahun. Dia punya ibu dewa, panjang umur dan awet muda. 40 tahun lalu, Guru ke kota Haru untuk jalan-jalan. 4 keluarga besar, semuanya murid Guru. Ini beneran ya? Omong kosong. Sekarang cepat beri hormat pada Guru. Salam hormat, Guru. Baik. Guru, silakan. Kunjungan hari ini, selain bertukar kabar, ada 2 hal yang mau aku sampaikan. Guru, perintahkan saja. Pertama, aku akan tinggalkan kota Haru. Anda mau pergi jalan-jalan lagi? Ya, mungkin beberapa puluh tahun lagi, aku akan kembali. Guru, tenang saja. Kapanpun Anda kembali, kami keluarga Wito akan selalu menyambut Guru. Yang kedua, berkaitan dengan keluarga Halim. Keluarga Halim? Mereka baik-baik saja. Tenang, walaupun Anda pergi jalan-jalan, kami akan selalu menjaga keluarga Halim. Enggak, Tommy itu muridku. Bisnis yang dia bangun, putranya Agus nggak sanggup urus. Cucunya, Dea, ya dia masih lumayan. Sayangnya, Dea terlalu dilindungi oleh keluarganya. Kalau nggak ada sedikit masalah, keluarga Halim pasti akan hancur. Aduh, Guru. Sepertinya ucapan Anda benar sekali. Dulu Tommy selalu memakai cara seperti itu agar Anda bisa jadi menantu keluarga Halim. Kami murid dan cucu murid ini sampai iri setengah mati. Apalagi kami juga tahu cucunya, Dea, sangat jahat pada Anda. Kami semua juga melihat sendiri. Sudah saatnya keluarga Halim tahu apa yang Anda rasakan. Jadi, mulai hari ini, kerja sama kalian dengan keluarga Halim, jalankan saja secara normal. Nggak perlu pikirkan aku. Baik, Guru. Dea, ayo sarapan. Aku dan ayahmu sengaja masak buat kamu. Sini. Bukannya ada pembantu yang masak? Kamu begitu kerja keras, ayah dan ibu gak masalah kalau harus repot dikit. Ayo, makan bubur ini. Semoga putri kita menjadi penuh semangat dan semua urusan menjadi lancar. Siapa yang telepon pagi-pagi begini? Sekretarisku. Silakan. Bu Dea, grup itu bilang kita nggak lolos syarat, tapi proyek di utara kota ditunda dulu. Sekarang mereka mau audit ulang dokumen. Apa? Apa? Ini benar, Bu Dea. Anda cepat pastikan dulu apa yang terjadi. Sekarang banyak perusahaan dan pemasok lagi nunggu keputusan kita. Baik, aku segera cek. Kenapa, Dea? Kamu nggak apa-apa kan? Duduk dulu. Ada masalah apa? Keluarga Wito, hentikan kerja sama proyek utara kota. Katanya kita nggak sesuai syarat. Nggak sesuai syarat? Terus kita benar nggak penuhi syarat? Kalau soal proyek utara kota ini, memang jumlahnya masih kurang 1. Tapi waktu awal kerjasama, mereka nggak bahas soal ini. Kenapa sekarang tiba-tiba dibahas? Apa masalah ini bisa kamu selesaikan sendiri? Sulit. Ini cuma cari alasan saja. Di seluruh kota Haru, nggak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Berarti mereka sengaja ingin mempersulit. Sebenarnya kenapa? Apa ini kena Gary? Iya, pasti gara-gara Gary. Dea, waktu itu kamu sama sekali nggak hargai Gary. Sekarang lihat, dia balas dendam pada kita. Tapi, dengan kemampuan Gary,
Dia nggak mungkin bisa ubah putusan. Tapi faktanya jelas di depan mata. Kamu baru saja singgung dia. Sekarang mereka langsung cari kesalahan. Gary itu penanggung jawab proyek. Kalau bukan dia, siapa lagi? Aduh, gini aja. Sekarang kamu telepon dia, minta maaf. Cuma minta maaf. Yang penting sekarang ini proyeknya bisa lanjut lagi. Kalau memang gara-gara dia, kalian rasa bisa selesai begitu saja? Ini cuma karena Gary suka sama kamu. Kalau kamu mau nikah sama dia, keluarga Halim pasti makin kuat. Ayah, kamu... Nak, prioritaskan yang penting dulu. Kalau proyek ini gagal, keluarga Halim nanti bakal rugi besar. Untuk apa kamu ikuti aku? Guru, saya diperintahkan untuk ikut dan layani Anda. Mereka pasti mau kamu belajar dari aku, kan? Iya, itu benar sekali, Guru. Aku kasih kamu satu kata. Mohon bimbingannya, Guru. Kebajikan. Kebajikan? Kata kebajikan awalnya lahir untuk jaga legitimasi, keteraturan politik, dan jadi norma moral. Berbuah, kebajikan itu menuruti takdir. Di zaman dahulu kala, kebajikan juga soal pengembangan diri. Berbuat baik tanpa mengaku, tapi namanya tetap diingat. Dan sekarang, kebajikan berarti tanggung jawab, juga budi pekerti dan empati. Guru, saya nggak begitu paham. Kamu baru lulus dari luar negeri, masih polos. Banyak hal yang belum kamu pahami, makna dalamnya. Wajar kamu belum ngerti. Tapi kamu harus ingat, dalam hidup, kebajikan itu adalah dasarnya. Kalau kebajikan jadi dasar, semua lancar. Kebajikan sebagai dasar, berarti menuruti takdir. Kamu nggak terlalu bodoh juga. Tapi walau dikatakan ribuan kali, kamu cuma akan tahu apa itu kebajikan. Tahu sekadar maknanya itu mudah. Kalau mau lakukan, butuh seumur hidup. Sulitnya seperti naik ke langit. Saya mengerti. Sekecil apapun halnya, konsisten itu susah banget. Apalagi kalau dijadikan pedoman hidup. Saya bakal berusaha. Aku sudah hidup selama ribuan tahun. Melihat pergantian zaman berkali-kali. Dan menyaksikan banyak orang tumbuh dan pergi. Hidup ini perjalanan untuk perbaiki diri. Semangatlah. Saya akan ingat. Terima kasih banyak, Guru. Lihat itu, Gary. Kebetulan banget. Gary, ini siapa? Dia salah satu senior kamu. Kenalkan dong. Dia... Ezra? Ezra? Ada apa ini? Ada apa, Gary? Kamu sampai bungkuk ke Ezra? Kamu gak salah minum obat? Oh, aku paham. Ini kayaknya cara baru ejek orang. Gary baru pulang dari luar negeri, kan? Mungkin kebiasaan di luar negeri dia bawa pulang. Ini, kita juga sering jalan-jalan ke luar negeri. Apa ada negara yang bungkuk untuk mengejek? Kayaknya ada deh. Jangan asal ngomong. Aku memang sangat hormati dia, bukan mengejek. Jangan cemarkan namaku. Gary, hormati Ezra. Aku nggak salah dengar, kan? Oh, aku ngerti maksudmu. Kamu lagi nyindir, kan? Kamu angkat Ezra setinggi-tingginya, tapi sebenarnya hina dia, kan? Betul, pasti begitu. Tapi Gary, aku kasih tahu ya, kamu nggak usah repot. Ezra orang nggak berguna, nggak layak kamu puji. Kamu pukul aku. Gary, kamu gila. Kamu ngapain? Yang berani hinaku, yang berani hina Ezra, akan kupukul. Kalau kami hina dia, kamu pukul kami. Siapa orang luar di sini? Jangan lupa, dia orang yang rebut dia 3 tahun. Dia itu musuhmu. Aku butuh penjelasan. Kalau kamu nggak ngasih penjelasan, kita nggak usah temenan lagi. Demi Ezra pria bodoh ini mau cari masalah. Kamu gila. Aku sudah bilang, yang berani nggak hormati Ezra, aku pukul. Yang berani nggak hormati Ezra, aku pukul. Gary, kamu gila. Kamu beneran tolol. Ezra, bagaimana bisa kamu ngaruhi Gary? Aku hormati dia, secara tulus. Nggak ada yang pengaruhi aku. Lagian aku sadar. Kamu sadar? Kalau dia tahu kamu begini sama Ezra, kamu masih punya harapan. Kalau keluargamu sampai tahu, gimana kamu mau jelaskan? Dia itu cuma orang buta, sombong dan tinggi hati. Kesalahan terbesar dalam hidupnya itu remehkan Ezra. Soal keluargaku, seluruh generasi keluarga Wito sangat hormati Ezra. Siapapun yang berani hina Ezra berarti mau musuhan sama keluarga Wito. Gary, kamu serius? Ya, aku serius.
Apa Ezra punya status? Statusnya gak bisa kalian tebak. Dulu kalian salah paham sama dia. Aku bisa maafkan kalian. Tapi ingat, hanya kali ini saja. Kedengarannya, Ezra kayaknya memang tokoh besar. Tapi dulu kita banyak menyinggung dia. Gimana ini? Gak apa-apa, kita juga lakukan itu demi Dea. Orang yang gak tahu gak salah. Betul-betul. Kita harus jaga hubungan sama Ezra. Ezra, sebelumnya kami bersikap buruk. Maafkan kami ya. Iya. Semuanya karena Dea. Makanya kami bersikap buruk. Kami gak akan berani lagi, gak berani. Kalian gak perlu terlalu hati-hati. Gimana pun aku gak pernah ambil hati. Jadi aku gak tersinggung. Kalau begitu, kami tenang. Ini dari keluarga Halim. Gary, kamu bisa datang ke rumah nggak? Dea mau bicara sama kamu. Sekarang kamu di mana? Biar kami saja yang ke sana. Guru, keluarga Halim mau ketemu. Mau ditemuin nggak? Suruh mereka datang. Aku di Universitas Saru. Kalian datang saja. Oke. Kami segera ke sana. Ayo. Tunggu Sarah datang dulu. Sarah? Paman, Bibi, Dea, kenapa mencariku? Ada masalah? Sarah, proyekku ada masalah soal syarat. Ayahmu ahli di bidang ini. Bisa bantu aku nggak? Dea, hal ini ayahku nggak bisa bantu. Tapi ada seseorang yang bisa membantu kalian. Aku minta jangan bilang Gary. Aku kasih tahu sekali lagi, ini nggak ada hubungannya sama dia. Tentu saja bukan Gary. Terus siapa? Ezra. Apa? Dea, ada hal yang ingin aku katakan padamu. 3 tahun terakhir ini karirmu begitu sangat lancar. Tapi sejak kamu pisah dari Ezra, masalah langsung muncul. Kamu pernah berpikir nggak, mungkin Ezra punya identitas yang hebat, yang diam-diam membantumu selama ini? Sebenarnya siapa yang lucu antara kita? Kamu kira kamu wanita yang ditakdirkan? Hah? Kamu tahu nggak, selama ini aku yang diam-diam bantu kamu dari belakang. Jadi semuanya mulus untukmu? Kalau enggak, gimana kamu bisa naik ke puncak dunia bisnis dengan mudah? Terus gimana kamu bisa buat pejabat tinggi berlomba kasih keuntungan ke kamu? Jadi siapa yang terlalu percaya diri sekarang? Gimana pun situasinya sudah begini, aku juga nggak takut ngomong lagi. Dulu kamu memang agak sombong. Tapi kalau Ezra lihat perubahanmu, dia pasti maafin kamu. Kamu ngomong apa, Sarah? Aduh, Sarah, kenapa kamu ngomong gitu? Kapan dia bersikap sombong? Hah? Lagian urusan ini, apa hubungannya sama si Ezra nggak berguna itu? Kejujuran nggak enak didengar. Tapi dengan kejujuran, dia nggak bisa terima. Begini. Dea itu memang sudah kami manja dari kecil. Punya sedikit temperamen itu wajar. Tapi dia nggak sampai jadi sombong kok. Soal Ezra yang bisa selesaikan masalah ini, kayaknya itu mustahil. Aku tahu, ini susah dipercaya. Tapi cuma itu yang bisa ku bilang. Keputusan ada pada Dea. Aduh, sudah, nggak usah dibahas lagi. Gary sedang menunggu kita. Ayo cepat jalan, ayo, cepat. Tunggu aku. Bevi, Willy, kalian ngapain di sini? Dea, kita kesini mau cari Gary langsung untuk proyek utara kota kamu. Benarkah? Aduh, Gary, beberapa hari nggak ketemu, kamu makin ganteng aja. Bibi, gak usah basa-basi. Iya, soal proyek utara kota itu, apa kamu masih bisa mengusahakan? Bibi, soal proyek yang sebesar itu, bukan aku yang memutuskan. Maksud kamu apa? Aku sudah bilang, bukan karena dia. Kalau gitu, kenapa bisa begitu? Itu karena Ezra. Apa? Karena Ezra? Karena Ezra? Mana mungkin Ezra punya kemampuan itu? Bibi, Gary saja bilang begitu. Gary, kamu itu jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Sebenarnya alasan keluarga Wito kasih proyek utara kota ke Dea waktu itu sepenuhnya karena Ezra. Gary, kamu ini sebenarnya main trik apa? Kamu dan Ezra pernah punya masalah. Sekarang kamu malah puji dia. Sebenarnya apa maksudmu? Aku tentu saja nggak percaya kamu. Kecuali kepala keluarga Wito yang bilang padamu. Aku nggak tahu, bisa buktikan atau enggak. Wah, Pak Budi datang. Pak Budi juga datang?
Soal proyek utara kota itu, apa ada masalah? Pak Budi, mumpung kita sudah ketemu di sini, lebih baik kita bahas sampai tuntas. Kedua keluarga kita posisinya sejajar. Walaupun keluarga Halim pihak kedua, kami juga nggak bisa ditindas begini. Bagaimana nih? Waktu itu aku kasih proyek utara kota ke keluarga Halim, karena Ezra masih ada dalam keluarga Halim. Sekarang Ezra sudah nggak di sana, jadi aku juga nggak perlu lagi membantu. Sekarang kita bersikap profesional saja. Keluarga Halim nggak lolos syarat, jadi proyek ini jelas nggak bisa jalan. Astaga, jadi ini beneran karena Ezra. Terus, lalu kita harus gimana sekarang? Dea, sebenarnya Ezra lumayan baik kan sama kamu. Kamu malah tega banget usir dia. Sekarang jadinya gimana? Ternyata karena dia. Terus kenapa? Ezra, keluar kamu! Aku tahu kamu di sini. Guru, mundur. Ternyata kamu ada di sini. Aku bilang mau berikan pelajaran kan? Gimana rasanya pelajaran hari ini ya? Ezra, kamu usaha sejauh ini untuk melihat aku menyesal begitu? Minta maaf dan mengaku salah. Aku kasih tahu. Mimpi. Aku kasih tahu. Mimpi. Aku nggak mau kamu mohon ampun atau minta maaf. Aku cuma harap kamu lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Kenyataan apa maksudmu? Lihat jelas kalau keluarga Halim bukan bangkit karena kamu. Lihat orang yang di sisimu selama 3 tahun. Yang kamu buang kayak sampah dan remehin. Nggak seburuk yang kamu kira. Dea, yang Ezra bilang menurutku ada benarnya. Kalian sudah bersama selama 3 tahun. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Asal salah pahamnya selesai, semuanya bisa dibicarakan. Iya. Kalau gitu, Dea, Ezra itu selalu dukung kamu dari dulu. Kamu saja yang salah paham sama dia. Ayo minta maaf. Habis ini, kita tetap sekeluarga ya. Benar. Ezra, aku nggak tahu demi hari ini berapa banyak usaha yang kamu keluarkan. Aku juga nggak tahu apa yang kamu korbankan. Sampai keluarga Wito bantumu. Tapi, kamu kira tanpa keluarga Wito, apa proyeknya nggak bisa jalan? Aku pimpin keluarga Halim selama 3 tahun. Aku sudah kenal banyak mitra besar dan kuat. Masa cuma karena keluarga Wito, proyeknya jadi nggak bisa jalan? Kamu pikir, mitra-mitra lain yang kamu kenal itu nggak ada hubungannya sama aku? Maksud kamu apa? Kamu mau bilang padaku, semua milik keluarga Halim itu berkat kamu? Aku sudah bilang dari dulu. Kamu saja yang nggak percaya. Aku sudah pegang 2 pelabuhan di kota Haru. Distributorku tersebar di seluruh negeri. Semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Begitu ya? Izin operasional 2 pelabuhan keluarga Halim di kota Haru per hari ini dinyatakan resmi berakhir. Kamu bilang ini sudah berakhir. Memangnya kamu siapa? 1 menit. 1 menit apa? Bu Dea, kami baru dapat kabar 2 pelabuhan keluarga Halim sementara dihentikan. Apa? Apa? Ada apa, Dea? Ibu, pelabuhan sementara dihentikan. Apa? Alasan keluarga Halim dapat pelabuhan juga karena Ezra. Ternyata Ezra punya identitas luar biasa. Untung kembar kita nggak nyinggung dia. Iya benar. Dea juga terlalu jahat sama dia dulu. Kalau nggak akan begini. Sekarang percaya sama aku kan? Percaya. Aduh, Ezra, kamu jangan gitu. Kamu nggak boleh begini. Kamu dulu panggil aku ibu kan? Dua pelabuhan itu sumber ekonomi paling penting keluarga kami. Kalau sampai putus, bisnis keluarga Halim bisa terhenti. Terhenti? Mana mungkin terhenti? Aku punya kerjasama dengan Bank Sakra. Bisa pinjam beberapa triliun. Kasih aku 3 tahun lagi. Dengan kemampuanku, keluarga Halim bisa bangkit lagi. Ezra, aku nggak percaya ini juga ada hubungannya sama kamu. Pak Doni,
Kenapa Anda ke sini? Pak Ezra, lama gak ketemu. Kalian ternyata saling kenal. Gila, ketua cabang Bank Sakra Kota Haru. Begitu hormat sama Ezra. Ketua pusat kalau datang pun sama. Bu Dea, karena aset keluarga Anda menyusut, kerjasama sebelumnya sepertinya harus dibatalkan. Ini surat pembatalan, silahkan diterima. Pak Ezra, kalau Anda ada waktu boleh datang ke perusahaan. Lihat nanti saja. Semua ini bukannya hasil dari kerja kerasku. Kenapa bisa begini? Kok jadi begini? Kenapa bisa begini? Dea, kamu kenapa? Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Ezra datang ke sini pasti mau ngomong baik-baik sama kamu. Jadi, semuanya gara-gara kamu. Sekarang kamu akhirnya percaya kan? Ternyata, kamu yang diam-diam bantu aku selama ini. Semua yang aku punya dikasih kamu. Sebenarnya, walaupun Ezra itu nggak berstatus tinggi, dia juga selalu tulus jaga keluarga kita. Kita nggak harusnya sekeras itu sama dia. Ini juga salahmu. Dulu, kamu yang remehkan Ezra. Aku... Konyol banget. Beneran konyol banget. Aku pikir semua ini hasil dari kerja kerasku. Menyedihkan. Ternyata aku bangga selama ini. Dan sombong 3 tahun di depan kamu. Padahal kamu yang diam-diam bantu aku. Aku kayak batu saja di depanmu. Aku kayak batu saja di depanmu. 3 tahun ini, kamu pasti tertekan. Aku cuma menjalankan kewajiban sebagai suami saja. Ezra, maaf. 3 tahun ini, aku buat kamu menderita. Aku baru sadar betapa menyedihkannya aku. Sejak detik kita bercerai, aku sudah menyesal. Aku cari kamu kemana-mana, tapi nggak ketemu. Setiap hari aku hidup tanpa arah. Seperti mayat berjalan.